Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan makalah yang berjudul Mengelola Kecerdasan Emosional yang disusun oleh Sherly Nurjana dan Muhammad Rizky. Abstraksi, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi diri sendiri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, mengelola emosi orang lain, dan memotivasi orang lain. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi. Tujuan penelitian adalah tujuan umum untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional. Tujuan khusus untuk mengetahui gambaran kecerdasan emosional yakni tentang mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi diri sendiri, memotivasi diri sendiri, dan mengenali emosi orang lain, mengelola emosi orang lain, dan serta memotivasi orang lain. Data disajikan dalam bentuk tabel. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Mengelola Kecerdasan Emosional dengan tepat waktu dan sesuai yang kami harapkan. Penelitian ini kami buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dan untuk memberi informasi bagaimana mengenai kecerdasan emosional. Terima kasih kami ucapkan pada dosen pembimbing kami, Bapak Muhammad Rois Abdullah, yang membimbing kami dalam menyelesaikan karya tulis ini, dan semua pihak yang mendukung kami dalam menyelesaikan karya tulis ini. Dengan adanya karya tulis ini, kami berharap dapat memberikan manfaat dan dampak berguna bagi masyarakat. Kami menyadari di dalam penulisan karya ilmiah ini kami masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat positif dan membangun untuk mencapai kesempurnaan karya ilmiah kami. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia, bersama dengan dua aspek lainnya yakni kognitif atau daya pikir dan konatif psikomotorik. Emosi atau yang sering disebut aspek afektif merupakan penentu sikap, salah satu predisposisi perilaku manusia. Namun tidak banyak yang mempermasalahkan aspek emosi hingga muncul Daniel Goleman 1997 yang mengangkatnya menjadi topik utama di bukunya. Kecerdasan emosi memang bukanlah konsep baru dalam dunia psikologi. Lama sebelum Goleman 1997, di tahun 1920, E.L. Tordick sudah mengungkapkan social intelligency, yaitu kemampuan mengelola hubungan antar pribadi baik pada pria maupun wanita. Tordick percaya bahwa kecerdasan sosial merupakan syarat penting bagi keberhasilan seseorang di berbagai aspek kehidupannya. Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Oleh karena emosi merupakan reaksi manusiawi terhadap berbagai situasi nyata, maka sebenarnya tidak ada emosi baik atau emosi buruk. Berbagai buku psikologi yang membahas masalah emosi seperti yang dibahas. Siapapun bisa marah. Marah itu mudah, tetapi marah pada orang yang tepat dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan yang baik bukanlah hal mudah. Aristoteles, The Nicomachean Ethics. Mampu menguasai emosi, seringkali orang menganggap remeh pada masalah ini. Padahal kecerdasan otak saja tidak cukup menghantarkan seseorang mencapai kesuksesan. Justru, pengendalian emosi yang baik menjadi faktor penting penentu kesuksesan hidup seseorang. Menurut Crow dan Crow, emosi adalah pengalaman yang efektif yang disertai oleh penyesuaian batin secara menyeluruh, di mana keadaan mental dan fisiologi sedang dalam kondisi yang meluap-luap juga dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas dan nyata. Menurut Kaplan dan Sadok, emosi adalah keadaan perasaan yang kompleks yang mengandung komponen kejiwaan, badan, dan perilaku. Kecerdasan emosi adalah sebuah gambar mental dari seseorang yang cerdas dalam menganalisa, merencanakan, dan menyelesaikan masalah, mulai dari ringan hingga kompleks. Dengan kecerdasan ini, seseorang bisa
hingga kompleks. Dengan kecerdasan ini, seseorang bisa memahami, mengenal, dan memilih kualitas mereka sebagai insan manusia. Orang yang memiliki kecerdasan emosi bisa memahami orang lain dengan baik dan membuat keputusan yang bijak. B. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang yang disampaikan penulis dapat diperoleh rumusan masalah. 1. Apa saja sifat orang yang punya kecerdasan emosional? 2. Dan juga faktor apa yang dapat mempengaruhi seseorang hingga sulit mengontrol emosinya. C. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin kami capai dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu 1. Dapat mengetahui sifat seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional. 2. Dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang yang susah untuk mengontrol emosinya. D. Manfaat penelitian. Dengan mempelajari mengelola emosional, memungkinkan kita untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit sebelum keadaan menjadi lebih baik. Dengan memiliki kecerdasan emosional, maka kita akan terhindar dari kerentanan terhadap penyakit seperti stres, kecemasan, dan depresi yang memenuhi kekebalan tubuh. Bab 2. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Emosi sebagai reaksi peneliti atau positif negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Dengan mempelajari emosi, kita dapat mengenal emosi diri sendiri dan orang lain dan mampu mengembangkan kecerdasan emosi yang sehat dan berguna di masa yang akan datang. A. Pengertian emosional. Kata emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere yang berarti bergerak menjauh. Arti katanya menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologi dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Menurut Rahmat 2009, emosi adalah reaksi subjektif yang diekspresikan seseorang yang biasanya diasosiasikan dengan perubahan fisiologis atau tingkah laku. Emosi seringkali disamakan dengan perasaan, namun keduanya dapat dibedakan. Emosi bersifat lebih intens dibanding perasaan sehingga perubahan jasmania yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan perasaan. Chaplin 1999. Dari berbagai pandangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya emosi itu merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu setelah adanya stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Jadi emosi memiliki reaksi yang kompleks, mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi sehingga terjadi perubahan perilaku yang akan menimbulkan kegoncangan yang kadang terjadi ketegangan dalam hubungan dengan lingkungan. Malgito 1997 mengemukakan 3 teori emosi yaitu teori sentral, teori berpikir, dan teori kepribadian. Teori sentral, menurut teori ini, gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kejasmaniannya. 2. Teori periferal, menurut teori ini justru sebaliknya, gejala-gejala kejasmanian bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu, tetapi malahan emosi yang dialami oleh individu merupakan akibat dari gejala kejasmanian. 3. Teori kepribadian, menurut teori ini, emosi merupakan suatu aktivitas pribadi di mana pribadi ini dapat dipisah-pisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai 2 substansi yang terpisah. B. Macam-macam emosi. Emosi
Emosi manusia banyak ragam atau macamnya. Namun secara garis besar emosi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu emosi menyenangkan dan atau emosi positif, dan emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif. Menurut Goleman, macam-macam emosi itu adalah A. Amarah, contohnya beringas, mengamuk, jengkel, benci, kesal hati. Dan B. Pedih, contohnya pedih, muram, suram, putus asa. C. Rasa takut, contohnya cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, dan tidak tenang. D. Kenikmatan, contohnya senang, bangga, bahagia, gembira, riang, dan puas. E. Cinta, contohnya penerimaan, persahabatan, kepercayaan, hormat, kemesraan, kebaikan hati. F. Terkejut, contohnya terkisap, terkejut. G. Jengkel, contohnya hina, jijik, muak, tidak suka. H. Malu, contohnya malu hati dan misal. C. Kecerdasan emosi, istilah emosional inteligensi atau sering diterjemahkan dengan kecerdasan emosi menjadi sangat terkenal di seluruh dunia semenjak seorang psikolog New York bernama Daniel Goleman menerbitkan bukunya dengan judul Kecerdasan Emosi di tahun 1995. Tak kurang pejabat tinggi Gedung Putih waktu itu menganggap emosional inteligensi sebagai sesuatu yang baru dan layak diperhatikan. Kecerdasan emosi bukan sesuatu yang baru di bidang psikologi. Istilah ini sengaja dikemas oleh Goleman agar dapat ditangkap dengan mudah oleh orang-orang di luar disiplin ilmu psikologi. D. Mengelola kecerdasan emosi dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, pengusahaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreativitas. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu mengelola kecerdasan emosi siswa yang akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai ditambah dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. Mengembangkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran sungguh sangat diperlukan agar pembelajaran berlangsung optimal dan menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut William, pendekatan kualitatif adalah pendekatan pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif ini lebih diarahkan pada penggunaan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun satu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Penelitian kasus atau case study adalah penelitian tentang suatu subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan atau khas dari keseluruhan personalitas subjek penelitian. Dalam penelitian ini,
yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah A. Klien. Klien adalah seorang laki-laki di Surakarta. Dia mempunyai masalah dalam mengontrol emosi. B. Informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Di sini, informan bisa membantu untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan konseli. C. Tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian yang harus dilakukan menurut buku metode penelitian praktis adalah yang pertama, perencanaan, meliputi penentuan tujuan yang dicapai oleh suatu penelitian dan merencanakan strategis untuk memperoleh dan menganalisis data bagi peneliti. Hal ini dimulai memberikan perhatian khusus terhadap konsep dan hipotesis yang akan mengarahkan penelitian yang bersangkutan dan menelaah kembali terhadap literatur termasuk penelitian yang pernah diadakan sebelumnya yang berhubungan dengan judul dan masalah penelitian yang bersangkutan. Yang kedua, penelitian secara teliti. Terhadap rencana penelitian, tahap ini merupakan pengembangan dari tahap perencanaan. Di sini disajikan latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, serta metode atau prosedur analisis dan pengumpulan data. Yang ketiga, analisis dan laporan. Hal ini merupakan tugas terpenting dalam suatu proses penelitian. Selanjutnya, tujuan jenis dan sumber. Data yang digunakan adalah data yang bersifat non-statik, di mana data yang diperoleh nantinya dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Adapun jenis data pada penelitian ini adalah yang pertama, kata-kata dan tindakan. Kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Peneliti melakukan pencatatan sumber data utama melalui observasi wawancara dengan klien. Yang kedua, sumber tertulis. Metode penelitian praktis. Sumber tertulis merupakan sumber kedua yang tidak dapat diabaikan. Bila dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dokumen pribadi klien yang berupa identitas klien secara lengkap, dan dokumen resmi yang berupa data-data dari data yang terpercaya. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun cara untuk memperoleh data dan atau sumber data yang dikumpulkan yaitu yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang-orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Yang B, data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung dan memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, yaitu masalah pribadi, yaitu masalah seseorang laki-laki yang sulit dalam mengontrol emosinya. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapat data yang valid dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Adapun pengumpulan data adalah sebagai berikut. A. Observasi. Observasi merupakan suatu teknik untuk mencari data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang terjadi tanpa melakukan manipulasi. B. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data dengan dialog tanya jawab secara lisan baik maupun langsung ataupun tidak langsung. C. Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Jenis data dan sumber data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, gambaran tentang lokasi objek penelitian, sumber data, dokumentasi, dan informan. TPD O plus D plus W. Yang kedua, jenis data, deskripsi tentang latar belakang konselor, klien serta masalahnya, sumber data, konselor, klien, dokumentasi. TPD O plus D plus W. Jenis data,
minder. Sumber data konselor plus klien plus dokumentasi. TPD O plus D plus W. Yang keempat, jenis data proses konseling. Sumber data konselor plus klien. TPD O plus W. Keterangan TPD adalah teknik pengumpulan data, D adalah dokumentasi, O adalah observasi, W adalah wawancara. Teknik analisa data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan kemantapan validitas data, dalam penelitian ini penelitian memakai keabsahan data sebagai berikut. A. Perpanjangan keikutsertaan Lexi J. Meolon. Metodologi penelitian kualitatif. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan, penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan, maka akan membatasi 1. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks. 2. Membatasi kekeliruan peneliti. 3. Mengompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak bisa atau pengaruh sesat. Selanjutnya B. Ketentuan pengamatan. Ketentuan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha, membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaah secara rinci sampai pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu, teknik ini menuntut agar peneliti mampu mengurangi secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif dan penelahan secara rinci tersebut dapat dilakukan. C. Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Densim membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber berita membandingkan data, mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan. Yang pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Yang kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Yang ketiga, membandingkan tentang apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Yang keempat, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintahan. Yang kelima, membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan. Triangulasi terdapat 2 strategi, yaitu yang pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Yang kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
Jadi, dengan triangulasi, peneliti dapat merecek temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukan dengan jalan yang pertama, mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. Yang kedua, mengeceknya dengan berbagai sumber data. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi emosi dan cara meningkatkan kemampuan mengelola kecerdasan emosional sebagai berikut. Kondisi emosional dibagi menjadi dua, yaitu emosional positif dan negatif. Kondisi negatif yaitu takut, khawatir, malas, bosan, heran, dan putus asa. Kondisi emosi positif yaitu sukacita, minat, harapan, dan cinta. Ada banyak cara untuk meningkatkan kemampuan mengelola emosi positif, antara lain: yang pertama, mengungkapkan emosi dengan tepat dan melakukan relaksasi. Yang kedua, mengungkapkan emosi secara verbal dan secara non-verbal. Yang ketiga, melakukan relaksasi dengan cara pendekatan musik, menghibur diri, istirahat sejenak, dan aktivitas lainnya untuk memulihkan fisik dan psikisnya kembali. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang kami peroleh, ada beberapa saran dan masukan, yaitu: mengingat waktu penelitian yang terhitung singkat, kami tidak dapat melakukan penelitian secara mendalam. Selain itu, kami menyadari akan diperlukannya sampel yang lebih banyak untuk hasil yang lebih akurat. Sebaiknya, kami melakukan penjadwalan untuk masa penelitian berlangsung sehingga lebih terstruktur dan terencana. Hal ini dilakukan untuk dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam. Sekian, terima kasih.